Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. As-saniyan, salatan wa salaman ila nabiyyina wa syafi'ina wa dhuhrina al-mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh-dhulumat ila an-nur, yakni ad-dinul Islam. Jadi berdirinya saya di depan antum-antum semua akan membawakan kultum singkat yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Atomic Habit. Jadi sebelum saya membahas kedahsyatan Atomic Habit ini, saya akan menjelaskan tentang Atomic Habit. Jadi kalau kita artikan kata per kata, Atomic Habit ini berarti kebiasaan yang kecil, yang artinya habit itu yang artinya kebiasaan, dan atomic itu yang artinya kecil, partikel yang kecil lah. Jadinya kita bisa ambil makna yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa berdampak baik ataupun buruk di kemudian harinya. Untuk menjelaskan kedahsyatan atomic habit ini, saya mengambil contoh dari sebuah kisah. Jadinya dulu pada tahun 2003 terdapat sebuah organisasi cycling atau organisasi sepeda yang ada di Britania Raya. Jadinya di organisasi ini jarang sekali mendapatkan medali atau raihan prestasi. Tetapi pada suatu hari direktur dari organisasi ini merekrut salah satu pelatih yang bernama Bryce Falls. Setelah itu sang pelatih ini berkomitmen bahwa dia akan melakukan strategi yaitu atomic habit. Jadinya dia berkomitmen akan melakukan perubahan-perubahan kecil. Mau itu 1%, 2% per hari, yang penting dia akan melakukan perubahan. Dia mengambil langkah awal dari mengecek kesehatan para atlet sepeda. Yang kedua, ia melakukan pengetesan gel otot kepada atlet-atlet sepeda. Yang ketiga, ia merubah apapun yang kurang dari sepeda tersebut. Sampai usaha yang terakhirnya sampai dia mengubah cat dalam mobil tersebut dengan warna putih agar ia bisa melihat debu-debu yang ada di dalam truk tersebut agar tidak hinggap di sepedanya, agar tidak rusak, agar tidak karatan. Nah, akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh Bryce Falls ini, akhirnya 5 tahun kemudian sampai 7 tahun ia mendapatkan hasil yang mencengangkan. Jadinya klub sepedanya ini mendapatkan raihan prestasi di ajang Olimpiade Prancis dan Olimpiade London. Dan juga ia mendapatkan sponsor-sponsor dari banyak pihak lah, dijunjung oleh banyak pihak. Jadinya atomic habit sendiri adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah perubahan kecil. Jadinya atomic habits ini bisa digambarkan sebagai kanker. Jadinya kanker itu tidak langsung kelihatan. Jadinya perlahan-lahan menggerogoti tubuh manusia. Tapi setelah 20% akhir, ia akan sangat parah dan bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Selanjutnya adalah saya akan memberikan 4 tahap dalam melakukan kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan itu muncul karena adanya petunjuk. Petunjuk ini maksudnya kita melihat orang, yang misalnya orang itu kaya, orang itu badannya bagus, jadinya kita mau untuk mengikuti orang tersebut. Yang kedua itu adalah gairah. Setelah kita melihat orang tersebut, maka kita memiliki keinginan untuk mengikutinya. Bagaimana saya bisa menjadi orang tersebut? Bagaimana saya bisa seperti orang tersebut? Yang ketiga, ini adalah salah satu proses yang penting dari 4 tahap tersebut, yaitu proses. Jadinya tanpa adanya proses ini, yang dua itu tidak bisa terwujud lah. Percuma kalau kita udah
nentuin apa yang kita mau, nentuin udah ada niat tapi kita tidak mau ngejalanin proses percuma. Jadinya yang keempat, setelah kita udah melakukan proses, kita mendapatkan hasil dari proses tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan, mari kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa merubah hidup kita di masa depan. Khususnya di bulan Ramadan ini ada banyak kebiasaan baik yang dapat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita membaca Quran setiap habis sholat. Kita membantu sesama dan senyum kepada sesama. Itu sudah menjadi kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Kama qala fi hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.